Halo semuanya. Halo. Baik, kita akan mulai PA kita seperti setiap minggu kedua. Kita mulai ibadah PA Pemuda Remaja. Kita angkat satu lagu pujian kita dari nomor 227. Kami berkumpul memuji. Dan menyembah Tuhan gitu ya. Baik, kita angkat satu lagi lagu pujian kita dari nomor 236. Kasih Allah.
Yesus, terima kasih buat berkat anugerah-Mu sampai pada siang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan PA kami. Tuhan berkati Tuhan PA kami ini supaya berjalan dengan lancar. Berkati yang membawa firman Tuhan Yesus, kiranya Kau menolong dia dalam berkata-kata, sehingga kami dapat terberkati Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan bersaksi. Sebelum bersaksi, kita akan satu lagi lagu pujian kita dari nomor 283. Itu diciptakan untuk puji Dia. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini Laura mau berbagi sedikit. Yang pertama tentang ucapan syukurku gitu ya. Kalau kemarin berdoa, aku bagikan juga di kelompok PA remaja. Bagaimana Tuhan menolong supaya bisa beli laptop? Ya Tuhan izinkan hari ini gitu aku bisa beli laptop gitu. Dan ada juga ucapan syukur yang mau Laura bagikan. Beberapa hari yang lalu kami menyelesaikan masalah ada di sekolah gitu ya. Aku pribadi gitu sebagai alumni dari suatu ekstrakurikuler menyelesaikan suatu masalah yang dikerjakan oleh seseorang gitu, seorang oknum yang ada di katakanlah ekskul paskib gitu ya. Karena aku juga masih orang yang istilahnya kalau tentang adik-adik paskibku sekarang masih peduli bagaimana perkembangan mereka, lomba-lomba yang mereka ikuti gitu, apa yang mereka kerjakan. Dan ketika aku mendengar masalah ini berkaitan dengan pergaulan bebas gitu, dimana ada seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan dengan seorang laki-laki juga gitu ya. Aku nggak expect bakalan ada masalah yang seperti ini di lingkungan sekitarku gitu. Aku tahu banyak orang yang seperti itu hari ini, tapi nggak nyangka gitu orang yang deket selama ini kami ternyata dia melakukan hal seperti itu kepada adik-adik kami gitu. Dan berita ini sudah tersebar luas lah di kalangan kami gitu, yang alumni-alumni dan anggota paskib gitu kan. Jadi awalnya tuh mungkin satu orang gitu, ternyata setelah ditelusuri korbannya udah sampai lebih dari satu orang gitu. Dan adik-adik ini tadi nggak berani mengungkapkan kalau si seseorang ini pernah melakukan, atau mungkin yang belum terlalu full
tapi dari bukti chat atau dia suka kayak peluk-peluk gitu. Mereka nggak berani mengungkapkan karena statusnya oknum pelaku ini adalah senior gitulah ya. Jadi itu hal yang salah satunya awalnya aku takut untuk berbicara kepada si orang ini gitu. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Tapi karena udah berita seluas itu, banyak orang yang tahu, nggak mungkin didiemin juga gitu. Karena ketakutannya ketika nanti anak yang baru masuk sekolah inilah, ketika direkrut gitu, ada murid baru yang daftar jadi anggota Paskib, masalah ini bakal keulang lagi di anak-anak yang baru daftar gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan, waktu itu aku sharing juga sama mama tentang hal ini. Awalnya aku marah sama dia ya, benci gitu, kok bisa dia melakukan itu sama adik-adiknya gitu. Aku berpikir kayak kalau dia mau kayak gitu ya di luar hidup dia bebas terserah gitu. Jangan bawa masalah seperti itu ke dalam adik-adik dia, ke anak didiknya gitu. Itu yang buat orang marah, orang kesal gitu. Karena aku kesal juga satunya adik-adik korban yang istilahnya bisa dikatakan sama aku itu dekat gitu. Kami kayak sering cerita. Tapi ternyata aku baru tahu gitu akhir-akhir ini, waktu hari itu aku ada pergi ikut nonton mereka lomba ke Medan itu. Akhirnya waktu malam kami orang tua latihan, akhirnya kami cerita gitu di sana tanpa ada si orang ini gitu yang melakukan ini gitu. Disitulah aku baru tahu ternyata dia punya sifat yang seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan dengan beberapa alumni, kemarin kami ada 3 orang melakukan mediasi gitu lah sama si orang ini gitu. Akhirnya kami berbicara, hanya ada 4 orang gitu. Dia akhirnya mengakui, membenarkan apa yang dia lakukan itu dan dia tahu itu salah gitu. Tapi ketika kami tanya kenapa bisa terjadi seperti itu, dia bingung menjelaskannya bagaimana awalnya dia punya sifat yang seperti itu gitu. Kami tahu latar belakang dia dari keluarga broken home gitu ya. Mungkin pada masa menjalani kehidupannya itu dia nggak dapat figur orang tua gitu. Dia nggak dapat figur bagaimana ibu mengasihi dia, nggak dapat figur bagaimana ayahnya mengasihi dia gitu. Jadi mungkin dalam perjalanan ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai ketika dia masih sekolah, dia merasa nggak ada orang yang mengasihi si orang ini gitu. Jadi dia mungkin mendapatkan kasih di lingkaran orang-orang yang seperti itu tadi gitu, yang bisa dikatakan ada di lingkaran antara hubungan laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Dia merasa di situ dia mendapat kasih gitu, dan itu jadi penyakit sama dia. Jadi ada dorongan untuk melakukan itu kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi status dia sebagai senior gitu kan. Dia mendidik adik-adik Paskib itu. Jadi orang-orang yang dia lihat kira-kira nggak berani memberontak, takut untuk bicara gitu, itulah yang jadi korban-korban dia gitu. Karena di angkatan kami ternyata ketika aku cerita lebih dalam, di angkatan aku dulu udah pernah hampir terjadi seperti itu, tapi karena teman-temanku ini melawan, kayak apa ya, nggak boleh gitu kak gitu. Dia akhirnya tahu, oh orang-orang yang berani melawan ini nggak bisa dipaksa gitu kan. Jadi kenalah ke adik-adik kami ini gitu. Jadi dia pun bingung menjelaskan bagaimana dia awalnya punya karakter yang seperti itu gitu. Aku awalnya takut gitu ya berbicara sama dia karena dia takut dia tersinggung juga. Cuman kalau nggak dibilang nggak mungkin dibiarin gitu kan. Karena aku memang nggak mau ini keulang lagi di adik-adik yang baru akan direkrut itu nanti gitu. Apa yang orang lihat nanti di luarnya baik, ternyata di dalamnya rusak semua gitu. Akhirnya kami bercerita, aku berdoa supaya ketika dia bilang pun, dia mengaku memang itu akhir-akhir ini udah nggak kejadian lagi gitu, udah lama nggak kejadian. Cuman aku nggak tahu entah dia memanipulatif itu sama kami, mengatakan kayak dia udah berubah dan memang benar-benar mau berubah, mau meninggalkan sifatnya yang lama itu, karena dia tahu itu sebenarnya salah. Cuman seperti orang kecanduan narkoba, kayak ada dorongan gitu dari dalam dirinya untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi
ketika kami berbicara dengan perjanjian dia nggak akan melakukan hal itu lagi kepada anak didik gitu, dan sebenarnya belum ada waktu untuk kami berbicara bersama dengan korban juga duduk bersama gitu. Tapi yang adik-adik korban ini udah tahu dia mau meninggalkan, yang dikatakannya dia mau meninggalkan sifatnya yang itu. Tapi belum ada duduk bersama mediasi, belum ada ngomong kayak memang dia keluar dari mulutnya minta maaf gitu secara langsung lah kepada orang-orang ini gitu. Jadi ini masih nunggu waktu kapan dia ada waktu bisa kami kumpul bersama lagi gitu, supaya duduk bersama orang-orang yang korban ini, ada saksinya juga perangkat adik-adik itu dan kami alumni beberapa orang gitu. Ya aku berdoa supaya si orang ini tetap nggak menipu kami gitu ya, karena selama ini juga serapi itu dia bermain sampai kami nggak tahu ternyata dia punya sifat yang seperti itu gitu. Tapi aku berdoa ya supaya dia memang benar-benar mau meninggalkan sifatnya ini gitu, seperti yang dia katakan, supaya tidak ada lagi yang dia tutupi dari kami gitu. Karena itu memang latar belakangnya, jadi mungkin itu juga yang buat dia jadi pelampiasan dia hari ini. Karena kasih itu gak dia dapatkan gitu dari rumah gitu. Dan aku bersyukur kayak mana Tuhan juga menolong aku bersama teman-temanku juga dalam berkata-kata, bisa netral juga, karena dia tipikal orang yang merasa mungkin karena kami semua udah tahu tentang kejadian ini, dia takut dihakimi kayak kau salah kayak orang nangkap maling gitu ya, pasti kan ketakutan. Tapi dia juga cerita dia bersyukur gitu bisa bertemu dengan kami orang yang netral, bisa melakukan mediasi, ditanya kenapa bisa terjadi seperti itu, bukan hanya menghakimi gitu. Jadi aku bersyukur kayak mana Tuhan juga menolong aku ada dalam ada dalam kejadian-kejadian seperti ini, walaupun awalnya aku nggak nyangka gitu ya, sedih, kecewa, berat sama dia bisa melakukan kayak gitu sama adik-adik kami itu gitu. Kok bisa dia kayak gitu sampai itu dia bermain dan kami nggak tahu gitu. Setelah mereka cerita baru aku tahu gitu. Jadi aku bersyukur ternyata ketika Tuhan izinkan pun aku ada di masalah yang seperti ini, nggak terlalu gegabah mengambil keputusan kayak marah-marah, menghakimi seseorang gitu. Bisa bijaklah Tuhan menuntun bagaimana caranya berkata-kata dengan benar gitu. Aku bersyukur juga Tuhan sediakan mama gitu ya. Aku bisa sharing sama mama dan dia menanggapi ceritaku itu dengan bijak gitu. Nggak kayak udah datangi aja, laporkan terus gini-gini, nggak gitu. Tapi kayak mana supaya caranya orang itu ngerti kalau dia yang lakukan itu dia salah gitu, dan dia juga nggak tersinggung dari kata-kata yang aku bilang gitu. Aku bersyukur punya mama yang orang percaya dan bijak menanggapi masalah-masalah seperti ini gitu. Itu yang bisa Laura bagikan. Terima kasih. Ada lagi? Aku mau Salam untuk semuanya. Ini mungkin yang pertama kali saya mau sharing tentang sedikit tentang kehidupan, di masa sekarang, masa lalu juga. Nah, masa lalu itu kalau dibilang saya itu penuh dengan dosa, dan sekarang juga penuh dengan dosa masih gitu. Cuman ini untuk masih belajar yang memahami arti namanya Tuhan Yesus itu apa. Dulu itu saya percaya dengan Tuhan
ada gitu, tapi tidak mempercayai sepenuhnya. Nah sekarang setelah saya belajar tentang iman, tentang apa itu kasih dari Pak Lingga, jadi mulai saya menyadari bahwasanya hal-hal yang di belakang itu banyak hal yang buruk yang saya lakuin. Contohnya salah satunya itu pergaulan bebas seperti kayak dugem, minum minuman keras itu udah saya lalui, mulai dari banyak temannya nggak bener-bener di sebuah kota yang lumayan besar di Medan itu gitu. Jadi mulai dari minggu pertama di bulan 6 itu saya ibadah itu di Tanjung Langkat. Di situ saya melihat beberapa orang itu yang begitu welcome dengan saya. Setelah itu saya juga beribadah di sini, dan di sini juga saya mendapatkan semua anggota di sini itu begitu welcome dengan saya juga, karena saya itu sebenarnya bukan asli dari ibadah di gereja ini gitu. Tetapi dari situ saya belajar bahwasanya kasih itu bukan dari satu tempat saja yang harus kita lalui, yang kita harus dapatkan, tapi banyak tempat juga, seperti bukan hanya keluarga, tetapi inilah ruang lingkup yang saya alami, bahwasanya di sini itu kasih itu benar-benar ada yang dikasih ke saya walaupun belum sepenuhnya saya dapat gitu. Jadi kasih yang saya maksud itu kasih yang benar-benar diberikan oleh Tuhan ke saya, peduli dengan saya, orang-orang yang di sekitar saya sekarang ini udah mulai peduli dengan kehidupan saya, mulai percaya dengan hal-hal yang lebih positif dan percaya dengan Tuhan. Nah, pada awalnya tadi kan saya bilang itu percaya dengan Tuhan Yesus, tapi tidak percaya sepenuhnya. Itu maksudnya dulu memang saya gereja, tapi tidak terlalu taat dengan gereja. Percaya dengan Tuhan karena doa-doa saya itu selalu dikabulkan dengan saya doa. Tuhan selalu mengabulkan apa yang saya doakan, tetapi saya tidak tahu Yesus itu seperti apa. Yesus itu seperti apa wujudnya, saya juga nggak tahu. Kasih Yesus itu saya nggak tahu. Tetapi setelah 1 bulan ini saya memperdalami kasih Tuhan itu apa, Yesus itu seperti apa. Nah, barulah saya sedikit mengerti bahwasanya kita sebagai manusia itu memang harus saling mengasihi. Seperti kayak Kak Laura tadi cerita masalah teman Laura tadi, sebenarnya hal seperti itu kalau di kota besar ya udah sangat-sangat banyak gitu. Tetapi memang kita nggak boleh untuk menghakimi dia. Kita memang harus membawa dia ke jalan yang memang benar. Dia harus mendapatkan kasih itu gitu. Kita juga nggak boleh menghakimi dia secara langsung gitu. Memang itu harus pelan-pelan karena itu suatu penyakit yang susah memang dijalani gitu. Banyak kok teman-teman saya itu mulai dari laki-laki sesama laki, perempuan sama perempuan itu banyak gitu. Tapi kita memang harus belajar gimana caranya kita memberi kasih itu dengan ikhlas. Itu aja sih. Mungkin itu yang sekarang saya kasih sharing dulu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih buat yang sharing. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu pujian kita dari nomor 269. Kita bertemu lagi. Lagi,
siang untuk kita semua. Siap. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita bersama-sama ada waktu lagi kesempatan untuk belajar bersama firman Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di siang hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam persekutuan untuk anak, remaja dan juga pemuda. Terima kasih Tuhan, Allah yang boleh Tuhan memberikan kesempatan ini untuk kembali kami rindu belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengundang supaya Tuhan yang hadir yang akan melayani tiap-tiap kami, supaya kembali siang ini Tuhan kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saya kira kita sama-sama sudah tahu ya untuk judul atau tema yang menjadi bahan kita untuk hari ini ya, di bulan Juli ini. Saya akan mengambilnya ya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, penggemar atau pengikut Yesus ya. Ya, tentu kita mengerti apa arti penggemar. Kalau istilah apanya fans gitu ya. Fans berarti itu penggemar daripada seseorang begitu ya. Ada yang menjadi penggemar, ada juga orang yang digemari. Jadi hari ini kita mau membedakan mana di mana kita, apakah kita menjadi seorang yang menjadi penggemar Yesus atau menjadi seorang pengikut Yesus. Baik, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26. Sudah dapat ya? Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 26. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 1, 2 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Satu lagi saya ajak kita untuk membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-60 sampai 66. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Sudah dapat? Ya, mari kita juga baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri
dan tidak lagi mengikuti dia. Ya tentunya kalau tema hari ini penggemar atau pengikut Kristus, ini adalah bagian tema yang sudah termasuk golongan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya bagaimana? Supaya kita nanti bisa melihat apakah aku ini sudah menjadi pengikut ataukah masih seorang penggemar. Di mana letaknya perbedaan daripada kedua kelompok ini? Pengikut atau penggemar? Ya tentunya ya anak-anak remaja, pemuda juga seperti itu ya, sudah mengerti ya kalau dikatakan itu fans gitu ya, atau mungkin kalau di ada followers itu ya pengikut artinya ya. Seperti apa kalau orang-orang yang seperti itu dikategorikan sebagai fans atau penggemar, atau seperti apa orang yang bisa dikategorikan sebagai followers atau pengikut Kristus sendiri. Ya. Tadi kalau kita melihat dari Injil Lukas tadi, ketika ini perkataan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya pada waktu itu, ini adalah pemberitahuan yang pertama yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan sehubungan dengan orang-orang yang berdosa. Ya, apa dikatakan di sana? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini bagian yang pertama yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Seperti apa yang dimaksudkan menyangkal diri? Apa arti menyangkal diri? Ada yang bisa memberikan komentar seperti apa menyangkal diri? Ada kira-kira anak remaja, pemuda yang bisa memberikan suatu komentar ataupun hal-hal yang mungkin dia mengerti bagaimana yang dimaksud menyangkal diri? Nggak melakukan hal yang biasanya nyaman kita lakukan. Apanya? Tidak melakukan hal yang biasanya kita ada di zona nyaman itu. Ya. Itu adalah satu bagian ya. Aku zona nyamanku di sini. Aku mau ini yang aku suka. Tapi ketika dikatakan menyangkal diri itu berarti aku harus ya tidak tidak aku duduk di situ lagi kalau ini zona nyamanku, begitu ya. Kalau dikatakan menyangkal diri itu mengesampingkan keinginan dan ego pribadi. Ini mengesampingkan ya, artinya tidak lagi ya tadi kalau aku di sini, kalau ini walaupun ini enak, tapi aku harus mengesampingkan ini walaupun ini enak. Tapi bagi orang lain itu mungkin tidak tidak suka gitu orang lain aku di sini walaupun nyaman kurasa di sini. Mungkin bagi orang lain ini tidak suka, aku bisa mengesampingkan ini. Artinya aku tidak mempertahankan diri. Itu artinya menyangkal diri ya. Kemudian yang kedua, memikul tanggung jawab ya atau beban walaupun itu ya dikatakan berat. Itu artinya menyangkal diri. Memikul tanggung jawab atau beban sekalipun itu berat. Jadi kalau aku dipercayakan hari ini, misalnya di bagian tertentu aku dipercayakan di sini, bagian misalnya dia memimpin pujian, sekalipun sebenarnya aku tahu ya, kemampuanku seperti apa, begitu ya. Tapi ketika aku dipercayakan untuk melakukan ini,
ya, memikul tanggung jawab itu dengan baik. Itu artinya menyangkal diri. Tahu sebenarnya kemampuanku tidak seberapa, tetapi ini kan Tuhan yang mempercayakan. Kalau Tuhan yang mempercayakan kepada kita suatu bagian, maka kerjakanlah itu dengan baik ya, sekalipun berat ya. Itu tadi katakannya memikul tanggung jawab. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi seperti saya sampaikan tadi di bagian pertama, itu mengutamakan kepentingan orang lain. Itu menyangkal dia. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ini tidak enak ya, untuk ya berubah dari satu posisi yang enak ataupun yang aku rasa aku sudah enak di situ, aku harus meninggalkan itu untuk orang lain, ataupun aku harus mempunyai tanggung jawab yang harus itu aku pertanggungjawabkan secara khusus. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jadi sebenarnya kepada murid-murid pada waktu itu, artinya juga ini adalah pelajaran bagi seorang murid ya. Untuk mengikut Tuhan itu adalah pelajaran bagi seorang murid. Tidak disampaikan ini kepada orang yang belum murid. Menyangkal diri itu tidak enak. Apalagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Memikul salib ini adalah seperti sebuah gambaran ya, bahwa mengikut Tuhan itu harus menderita. Ya. Kan begitu ya. Ini adalah penderitaan kalau dikatakan memikul salib. Seperti apa yang menjadi penderitaan? Mungkin secara badaniah atau jasmani mungkin juga bisa terjadi ini ya, yang harus dialami oleh orang-orang yang menamakan dirinya murid. Orang-orang yang mengikut Tuhan itu harus menderita. Nanti supaya saya tadi katakan supaya kita bisa melihat di mana masih aku hari ini. Kalau untuk bangun tidur saja susah, bagaimana ya? Mengikut Tuhan itu harus memikul salib. Itu penderitaan sebenarnya ya. Secara mungkin enaknya masih kalau jam 5 itu enak ya tidur ya. Enak ya? Ya. Tapi di situ yang Tuhan bilang ya memikul salib. Sebenarnya enggak beban secara materi atau material, atau ada sesuatu yang diletakkan di pundak kita yang dikatakan itu memikul salib, berat gitu ya, beban itu. Tetapi yang dikatakan di sana memikul salib itu adalah menderita. Mungkin ya ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya setiap harinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak gitu ya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi untuk ikut persekutuan saja pun susah. Begitu ya. Ada PA. Mauan mengerjakan yang sana daripada ikut PA atau persekutuan. Baik itu persekutuan doa, PA pemuda, remaja seperti itu. Daripada ya itulah. Dia lebih senangnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain begitu. Ada PA pemuda ditinggalkan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain yang menyenangkan, seperti apa? Apakah itu yang namanya pengikut Tuhan, pengikut Yesus? Kan gitu ya. Kita harus menyelidiki seperti apa aku hari ini. Ketika aku mengatakan aku sudah percaya kepada Yesus, apakah yang mana yang kuutamakan? Nah, ini yang mengutamakannya. Prioritasnya yang mana?
Ini penderitaan ini. Walaupun tidak ada beban secara khusus ada di pundak kita diberikan 5 kilo, 10 kilo seperti itu. Bukan itu namanya penderitaan. Ya. Tadi Laura bercerita tentang bagaimana bebannya juga untuk, ya artinya mungkin secara moral dengan adik-adiknya begitu ya. Bagaimana dia juga harus memediasi gitu ya. Bagaimana perkembangan yang terjadi gitu yang didengarnya itu harus diselesaikan. Ya, bukan mudah begitu ya untuk menjadi seorang mediator. Tetapi saya pikir untuk tadi dikatakan untuk memediasi itu ini sebenarnya penderitaan gitu ya. Ada hal-hal yang harus aku gumulkan di situ, aku harus pikirkan di situ bagaimana supaya aku sendiri pun punya hikmat untuk berbicara. Adik-adik remaja hari ini mungkin ya beban bagi kalian mungkin ya untuk bangun pagi itu anak-anak remaja itu yang saya tahu gitu ya. Mungkin itu adalah hal yang sulit apalagi di masa pertumbuhan namanya ya. Masa pertumbuhan itu enak tidur, enak makan, gitu ya. Masa pertumbuhan itu enak tidur, enak makan. Siapa pun sebenarnya itu yang yang dia mau. Enak tidur, enak makan. Tapi bukankah yang menjadi prioritas yang harus kita memang itu yang kita dulukan ya? Mana yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan hubunganku dengan Tuhan secara pribadi? Bagaimana adik-adik tiap-tiap hari ya? Anak-anak kami yang remaja, bagaimana tiap-tiap hari persekutuan kalian secara pribadi dengan Tuhan? Apakah dimulai ya ketika hari ini aku mau mulai segala aktivitasku, aku harus dulu mendahulukan Tuhan di situ. Begitu ya. Ini sebuah penderitaan ya. Jadi itu memikul salib itu bukan sekedar seperti yang Yesus lakukan untuk memikul salib ke atas Golgota itu begitu ya, ke bukit Golgota itu. Tapi yang dimaksudkan di sana itu kesediaan untuk menanggung penderitaan, kesulitan dan pengorbanan demi ikut ajaran. Makanya pernah beberapa hari yang lalu ada teman datang ke bengkel seperti itu. Ya, dia selalu, dia kan ini dia bangga sebagai orang Kristen, tapi selalu yang diceritakannya bagaimana dia dengan tetangganya selalu cekcok. Gak pernah aku kayak Tom and Jerry seperti itu ya. Mereka selalu ribut seperti itu. Lalu saya katakan, kalau kita bilang kita orang Kristen, teladan kita itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana orang lain bisa melihat Yesus Kristus ada di dalam aku kalau aku pun seperti Tom dan Jerry begitu ya, kucing dan juga anjing seperti itu ya kalau berdekatan. Walaupun ada hari ini kucing dan anjing berteman ya. Tapi pada umumnya seperti itulah kelihatannya. Bagaimana kita nanti akan dilihat oleh orang lain ketika kita menyatakan diri aku adalah seorang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang aku teladani daripada Yesus sendiri? Apa yang aku lihat? Apa yang aku sudah alami bersama dengan Yesus? Maka ajaran Yesus Kristus itulah yang diikuti setiap hari. Itu yang harus dilakukan. Kalau tadi dikatakan memikul salib. Ya. Kemudian tadi saya singgung tentang pertumbuhan iman itu sehubungan dengan memikul salib itu ya. Tadi bagaimana ketika bagaimana kalian sebagai seorang pemuda remaja yang lebih suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain daripada kegiatan-kegiatan rohani. Sebenarnya persekutuan, baik itu misalnya anak remaja persekutuan pemuda remaja
Yaitu ada hari apa ya? Ada hari di hari Rabu seperti itu ya. Masih ada Senin ya. Udah Senin sekarang ya. Iya. Kalau kalian apa artinya mengambil bagian di situ kan itu tujuannya supaya menumbuhkan ya. Artinya iman itu bertumbuh. Itu tujuannya. Memang tadi saya bilang tidak sulit apa ya, tidak gampang itu untuk apa ya, untuk menyangkal diri, tidak gampang itu untuk menderita seperti itu tadi. Tapi kalau aku bilang aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini yang Yesus ajarkan begitu ya. Kalau Yesus sendiri pun dia berdoa pagi-pagi benar, dia datang ke Taman Getsemani itu. Siapa aku sebenarnya? Kan begitu tadi ya. Artinya kita sudah belajar tadi di dalam khotbah minggu tadi bagaimana juga ya Paulus hatinya itu seperti apa melihat orang-orang Israel itu sendiri yang menyatakan mereka adalah bangsa pilihan. Ya bagaimana dengan kita begitu ya? Ketika aku mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana hati tiap-tiap kita ketika diajak untuk bersekutu ya? Kayak remaja, nanti malam ada lagi meeting pemuda remaja ya, jam 8 seperti itu. Bagaimana hati tiap-tiap anak-anak kami untuk ya ikut ambil bagian di situ, supaya tujuannya untuk pertumbuhan rohani secara pribadi begitu ya. Ya. Dan di berikutnya lagi dikatakan dan memikul salibnya tiap hari dan mengikut Tuhan Yesus itu dikatakan di sana ya mendalami sifat ya kasih, pengampunan, kerendahan hati. Itu yang Yesus ajarkan sebenarnya. Kasih yang bagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada tiap-tiap kita. Bagaimana juga mengampuni orang yang bersalah. Ya. Ini adalah ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Itu yang menjadi teladan kita untuk bisa dikatakan sebagai seorang murid atau pengikut Yesus. Kalau di bagian lain tadi di Yohanes pasal yang ke-6 tadi dikatakan ya sebenarnya ketika Yesus mengajar banyak orang, bahkan ada banyak yang sudah dicatat ya, dikatakan sudah menjadi murid ketika Yesus katakan akulah roti hidup, makanlah dagingku, minumlah darahku. Mereka menganggap itu adalah ajaran yang berat. Yesus sendiri tahu, murid-muridnya pun ya bersungut-sungut pada waktu itu. Makanya kata Tuhan Yesus, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Artinya kemuliaan yang lebih daripada apa yang mereka lihat pada waktu itu sebenarnya akan Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tetapi oleh karena satu perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa makanlah dagingku, minumlah darahku, akulah roti hidup. Akhirnya dikatakan di ayat 65 itu, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bukan dari antara 12 orang itu ya, tapi ada banyak yang kalau dicatat mungkin di bagian lain ada 70 orang yang menjadi murid. Sesungguhnya ya inilah yang mereka rasakan. Kalau ada hal-hal yang mereka lihat atau mereka dengar, sulit untuk mereka mengerti,
bukankah mereka harus bertanya begitu ya? Tapi justru mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka mengandalkan pikiran dan hati mereka. Maka kepada Petrus atau Simon Petrus, kepada dia Tuhan katakan, dia dikatakan oleh Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Yesus katakan sebenarnya hanya kepada mereka yang tidak ada seorang pun dapat datang kepada Aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepada Aku. Artinya untuk menjadi taat itu juga adalah karunia begitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya yang tadi yang sudah Yesus sampaikan kepada murid-murid. Untuk mau mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, menderita dan juga mengikut Dia. Kalau sebenarnya yang menjadi ciri untuk seorang pengikut Kristus itu dia harus mencari Yesus gitu ya. Ya, ada banyak mungkin berkat-berkat juga yang bisa kita terima ya. Orang-orang yang datang pada waktu itu kepada Yesus, mereka melihat mujizat ya, sama seperti tadi ya. Ada banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan Yesus yang Yesus lakukan di hadapan orang Yahudi itu, tetapi mereka tidak percaya. Ya. Begitu juga nanti, maka kita melihat kepada diri kita seperti apa? Apakah aku percaya atau mengikut Tuhan hanya karena aku diberkati oleh Tuhan? Begitu ya. Jadi kalau aku tidak diberkati, apakah aku harus mengundurkan diri? Ataukah ada perkataan keras yang Yesus katakan kepada kita, makanya aku harus mengundurkan diri? Hari ini yang menjadi pertanyaan, begitu ya. Ya, mencari Yesus itu bukan karena berkat. Mengikut Yesus itu bukan karena berkat. Yang kedua, ciri-ciri pengikut Kristus itu hidup di dalam firman Tuhan. Mazmur 1 ya. Berbahagialah orang yang hidupnya apa? Kita lihat dulu ya, supaya tidak salah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ya. Jadi yang kedua, ciri pengikut Kristus itu dikatakan hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itulah yang berbahagia. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian bagian yang ketiga yang saya catat menjadi ciri-ciri pengikut Kristus itu adalah punya komitmen dan motivasi yang murni. Seorang fans atau penggemar, ketika dia punya ikut dia ambil bagian pada waktu ada mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fansnya itu, begitu ya. Oh, siapa fans Didan misalnya dan? Siapa? Lionel Messi. Wah, kalau ada pasti main bola Lionel Messi, pasti Didan pasti nonton. Begitu ya. Apakah tiap hari Didan nonton buka TV yang ada permainan bola Lionel Messi tiap hari nonton Lionel Messi? Enggak. Nah, begitu ya. Itulah kalau seorang fans. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatannya atau mungkin ada
event-event tertentu yang sedang dilakukan oleh fans kita itu, di situ kita hadir, di situ kita ambil bagian. Tetapi tadi dikatakan yang menjadi followers atau pengikut Kristus itu, dia harus mengikut aku tiap hari, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi untuk belajar firman Tuhan itu harus tiap hari, bukan sekali seminggu waktu gereja atau ibadah. Jadi kalau pengikut Kristus itu harus dia belajar firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari. Itu adalah ciri seorang pengikut Kristus. Tadi saya katakan seorang fans itu dia sebagai apa juga masuk dalam hitungan seperti seorang dikatakannya seperti seorang pengamat, nah begitu ya. Dia mengamat-amati ya. Tadi dan kapan ada ini permainan Lionel Messi, dia diamat-amatinya kapan gitu. Tapi kalau seorang pengikut Kristus itu dia tidak ya kapan ya aku harus belajar firman Tuhan, besoklah atau lusalah gitu ya. Tetapi seorang pengikut Kristus itu dia punya waktu, harus dia punya prioritas untuk belajar firman Tuhan. Dia hanya juga harus memiliki waktu yang secara khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah seorang pengikut ya. Aktif setiap saat, itu pengikut. Tidak memandang ya kapan ada ibadah di situlah aku ikut, dan seperti itu. Tapi aku mengikut Tuhan itu dikatakan oleh Tuhan setiap hari. Jadi hari ini bagian firman Tuhan yang secara khusus kepada kita ya. Bagaimana kita bisa melihat kepada diri kita. Jadi apakah kalian sudah menjadi pengikut ataukah masih menjadi seorang penggemar Kristus? Kalau seorang penggemar itu dia hanya belajar firman Tuhan seminggu sekali, ya, seperti itu. Berdoa kadang-kadang lah, karena kalau lagi aku suka aku berdoa, kalau enggak lagi mager enggak lah gitu ya. Karena biasanya penyakit anak muda itu mager. Nah, bukan hanya anak muda ya, orang tua pun seperti itu. Ada penyakit magernya. Jadi bukan hanya pada waktu itu kita mengikut Tuhan, tapi dikatakan harus tiap hari. Ya, ini saya kira yang bisa saya sampaikan ya, supaya nanti kita bisa mengerti aku sekarang ada di level mana. Apakah aku sebagai seorang penggemar Kristus atau menjadi fansnya Kristus itu Yesus, atau yang menjadi seorang pengikut. Kalau aku seorang pengikut, aku harus memprioritaskan Kristus itu di dalam hidupku. Aku harus hidup di dalam firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan aku harus punya komitmen ya. Motivasi yang murni. Bukan karena disuruh-suruh orang tua ataupun dibangun udah jam 5 bet. Nah, itu tidak punya motivasi seperti itu. Tapi harus ada dari dalam hati, dorongan yang dalam dari hati kita yang murni untuk mengikut Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh belajar lagi kepada Tuhan di siang hari ini. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kami mengikut Tuhan setiap hari. Tuhan, kami menyangkal diri untuk memikul salib dan juga mengikut Tuhan setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Kami Tuhan di dalam kelemahan kami tahu ketika kami masih hidup di dalam dosa, ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan ketika Engkau sudah menyelamatkan kami, Tuhan mau supaya
kami, ya Tuhan, boleh pindah ya Tuhan, tidak lagi mementingkan diri kami, tetapi memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di siang hari ini Engkau sudah mengajar kami, dan kami akan pulang. Tuhan, Engkau kiranya memimpin dan menolong kami di dalam tiap-tiap kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita.